Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Anggota Komisi 2 fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengkritik keras Presiden Prabowo Subianto yang membuat video meminta warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Tad Yassin pada Pilkada Jateng yang akan dilaksanakan 27 November nanti. Deddy Sitorus mengaku pada awalnya dia sangat bangga dengan Prabowo, tapi kemudian dia kecewa karena ternyata Presiden Prabowo itu mengingkari pernyataannya sendiri yang tidak akan cawe-cawe pada pilkada. Namun, kata dia, kalau sebelumnya dia sempat bangga ketika menyimak bahwa urusan pilkada itu diserahkan kepada para junior saja dan Prabowo tidak akan cawe-cawe, tiba-tiba beredar video Prabowo mengendorse pasangan Lutfi Tad Yassin yang diusung Koalisi Indonesia Plus melawan pasangan Andika Perkasa Hendar Priadi yang diusung oleh PDIP. Deddy menyampaikan kekecewaannya tersebut dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri yang diwakili oleh Wamendagri, dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian pejabat Gubernur Jakarta, pejabat Gubernur Jawa Barat dan Banten, serta Bupati dan Wali Kota di 4 provinsi tersebut. Nah, rapatnya berlangsung hari ini ya, Senin 11 November 2024. Kalau secara spesifik kita bicara kasus-kasus netralitas ASN, pasti nggak ada ujung-ujungnya, Pak. Sebenarnya kalau kita angkat pun hanya membuang-buang umur. Karena apa? Buktinya mana? Persisnya seperti apa? Saya hanya berharap kita semua tidak menjadi bangsa yang munafik. Menganggap tidak ada masalah hanya karena tidak ada proses legalnya. Padahal kita semua tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye
harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden, yaitu tadi, ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Interupsi pimpinan. Bentar dulu pimpinan, saya belum diinterupsi, saya baru ngomong terus diinterupsi. Kan boleh interupsi Pak Dedi. Iya, saya selesaikan dulu lah. Tidak ada yang salah saya kan baru dengan interupsi? pembukaan nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, nanti kan Pak. Anda bisa bantah. Iya. Jadi problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, presiden kita itu memegang 3 jabatan yang sangat penting. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan, agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda. Bisa multi interpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai. Bang Dedi, Silakan Pak. Bang Dedi, difokuskan ke sini dulu. Iya, Ya. ini kita nggak mungkin bicara Pak yang di bawah Ya. kalau atasnya nggak benar Pak. Nah, Ya, Yang benarnya di mana Pak Ya. Dedi? Ada yang melanggar undang-undang Yang nggak saya dilakukan sam- Pak Prabowo? bentar yang saya pimpinan, sampaikan pimpinan. tadi udah cukup jelas. Maksud saya Mas. begini, temanya hari ini, biarkan saya Pak mencapai Dedi, dulu. temanya nanti Anda hari ini boleh soal bantah. pilkada. Pak Ketua izin. Izin Ya. pimpinan, Pak Batra. izin pimpinan. Saya rasa kita harus Ya. memperlihatkan suri teladan yang baik. Siap. Jaga marwahnya Komisi 2. Silakan saudara makanya. saya. Terima Cuma kasih. saya meminta kita fokus kepada substansi masalah. Terima kasih pimpinan. Setiap masalah punya konteks Dedi, dan saya- teks. Iya, saya akan segera pimpinan. Oke, makasih. Ya. Dedi juga kembali menyinggung soal banyaknya kecurangan yang terjadi berupa pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, terutama di Jawa Tengah ini ya. Dan ini disampaikan dalam rapat kerja lanjutan bersama Mendagri dan pejabat Gubernur Jawa Tengah serta PJ Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah yang berlangsung sama juga hari ini juga. Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah. Tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai presiden dan mantan presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. Kami sendiri di PD Perjuangan sudah mencatat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Termasuk juga aparat keamanan. Yang paling banyak itu adalah ASN dan pemerintah desa. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi, justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Kami sudah melaporkan banyak sekali hal, kasus, saat ini aja sudah 19 yang sudah kami kirimkan ke Bawaslu.
ada berapa nih? Sampai 123, 129 pemerintah desa, ASN, APH yang kami punya informasi cawe-cawe dalam urusan ini, Pak. Yang saya takutkan, Pak, bukan calon kami kalah, Pak. Yang kami takutkan adalah negara ini rusak, Pak. Karena mereka yang seharusnya menjalankan aturan, membuang aturan itu ke tempat sampah, Pak. Institusi yang harusnya menjaga adab demokrasi justru jadi preman, Pak. Apa yang mau kita wariskan, Pak? Kalau ini berterusan, Pak, saya takut lama-lama rakyat juga nggak mau percaya sama aturan, Pak. Pembangkangan sipil akan muncul nanti, Pak. Dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, Pak. Kalau semua yang merasa terluka, merasa dizolimi dalam pilkada ini, pasti menghasilkan ledakan-ledakan sosial, Pak. Apa itu yang kita mau, Pak? Jangan dikira ini pendek, Pak, dampaknya, Pak. It's a long-term impact, Pak. Kalau ini Bapak biarkan berterusan, kalau Bapak biarkan berlanjut terus, Pak, yang rusak adab bangsa kita, Pak. Masa iya sih kita mau mewariskan yang beginian? Apalagi nih Boyolali nih paling banyak nih, Pak, ya. Boyolali, Pak. Bapak kalau nggak bisa menjaga yang baik di sana, Pak atau Pak Wemendagri tolong diganti Boyolali, Pak. Terlalu banyak masalah di sana, Pak. Anda ini diberi negara, kekuasaan, anggaran untuk menjadi abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Kekuasaan berganti setiap 5 tahun, paling lama 10 tahun. Negara ini harus tetap ada. Bapak-bapak pakai seragam itu karena negara, bukan karena penguasa. Tolonglah kembali pada hati nurani, pada aturan, pada regulasi, pada kehormatan jabatan Anda masing-masing. Yang polisi kembali pada Tribrata dan Catur Prasetya. Yang prajurit kembali pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. ASN kembali kepada Sumpah Pegawai Negeri. Kalau itu sudah tidak ada artinya, Pak, bubarin aja pilkada, Pak. Sudah terserah. Tentukan saja situ siapa mau jadi kepala daerah, Pak. Nggak perlu buang-buang anggaran negara, Pak. Saya bicara yang umum, Pak, karena datanya banyak sekali, Pak. Terlalu banyak buat saya sampaikan, Pak. Saya ini kagum sama Bapak. Pangkat Komjen, berapa kali Kapolda, hartanya cuma 5 miliar. Dalam hati saya, Bapak ini pasti prajurit Bayangkari yang luar biasa, Pak. Tapi tolong, Pak, di daerah Bapak sekarang sedang terjadi kekacauan konstitusional, Pak. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, saya titip Pak Jawa Tengah, Pak. Jangan Bapak dikenang sebagai seorang Sabta Marga yang bukan Sabta Marga, sebagai seorang Bayangkari, Pak, Bayangkara yang meninggalkan jejak jelek dalam peradaban sipil, Pak, dalam demokrasi. Saya mohon, Pak, tolong Bapak kembalikan ini semua pada realnya, Pak. Terima kasih, pimpinan. Video endorsement dari Presiden Prabowo itu kan sempat mengundang kehebohan setelah diunggah di akun media sosialnya Ahmad Lutfi. Banyak sekali yang mempersoalkan mengapa kemudian Pak Prabowo melakukan hal itu dalam kapasitasnya sebagai presiden. Walaupun kemudian Istana menyatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan hal itu tidak dalam kapasitas sebagai presiden, tetapi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang mendukung pasangan Ahmad Lutfi dengan Tad Yassin. Nah, soal ini kemudian juga mendapat sorotan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja. Dia menyatakan bahwa tengah menelusuri dan mengkaji video pernyataan dukungan Presiden Prabowo itu. Kami akan cek video tersebut dan kami akan kaji, kata Rahmat Bagja ini. Saya membacanya di Kompas ya, dari Ahad kemarin. Bagja mengatakan Bawaslu belum bisa menyatakan bahwa video tersebut pelanggaran atau tidak, lantaran dibutuhkan kajian terhadap video tersebut. Meski demikian, Bagja menyatakan merujuk pasal 71 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, dan kepala desa atau sebutan lain lurah,
dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Soal ini ketika ditanyakan ke Komisioner KPU, ini Agus Melas, dia menyatakan bahwa itu ranahnya adalah ranah dari Bawaslu. Saya kira betul ini memang ranahnya Bawaslu. Tadi menarik ya pernyataan Rahmat Baja kalau dia menyatakan bahwa pejabat negara, kemudian pejabat kepala daerah dan ASN, TNI dan Polri tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pihak lah begitu kira-kira. Kalau kita simak dari videonya Pak Prabowo ya jelas itu merupakan dukungan kepada Lutfi dan Tat Yassin. Ya kalau toh kemudian berkilah bahwa oh ini kan dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra ini repot nih kalau udah seperti ini ya urusannya ya. Jadi pertanyaan kapan dia menjadi presiden dan kapan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Kalau udah begini repot karena masih nanti jadinya diskusinya debat kusir katanya. Kan itu dilakukan pada bukan hari kerja gitu. Kemudian jadi pertanyaan apakah selama hari kerja itu Pak Prabowo tidak menggunakan fasilitas dia sebagai presiden gitu. Kan seharusnya memang posisi yang tepat itu seperti dikatakan oleh Pak Prabowo ketika menyampaikan pidatonya penutupan Kongres PAN ya waktu itu ya menyatakan bahwa dia nggak akan urusan itu. Oh, sudah serahkan kepada para junior saja soal pilkada itu. Tapi tiba-tiba saja setelah bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, kemudian Pak Prabowo membuat video testimoni untuk Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Ya makanya saya kemudian menyebutnya ini kelihatannya ada titipan dari Pak Jokowi karena sesungguhnya yang sangat berkepentingan untuk di Pilkada Jawa Tengah itu ya Pak Jokowi karena ini selain asal daerahnya Pak Jokowi Solo termasuk Jawa Tengah kan ini juga ada pertempuran antara Ibu Megawati melawan Pak Jokowi pada Pilkada kali ini. Kalau Pak Prabowo, iya betul bahwa ini Gerindra ikut mendukung Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Tapi apakah dengan cara seperti itu Pak Prabowo kemudian mengorbankan posisinya, mengorbankan etika sampai sebagai seorang presiden yang sebelumnya sudah dengan tegas itu menunjukkan bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak akan cawe-cawe, itu kan sebuah etika yang berbeda sekali dengan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Ini sayang ya, ini jadi ya bisa disebut sebagai kecelakaan politik gitu dan memang dalam kondisi yang dilema. Ini tidak dibantah juga bermasalah, kalau dibantah kemudian jadi bermasalah. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.